Perang santet berdarah. Dua tokoh terkuat di desa, Ki Bayan dan Datuk Suro, saling serang dengan kekuatan mistis. Tapi, di balik semua dendam, ada rahasia kelam dari masa lalu yang mengancam seluruh desa. Mampukah mereka berdamai? Atau desa mereka akan hancur selamanya? Desa Pematang Emas, sebuah permata tersembunyi di pedalaman Kalimantan, bukanlah tempat biasa. Udaranya beraroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk, napas hutan yang membelai setiap sudut. Di sini, waktu seolah berjalan lebih lambat, diukur oleh pergantian musim dan ritual adat yang tak pernah lekang. Dua nama yang paling dihormati dan disegani adalah Ki Bayan dan Datuk Suro. Mereka bagaikan dua sisi mata uang yang menjaga keseimbangan desa. Ki Bayan adalah seorang tabib, jiwanya sedamai alam yang ia rawat. Tangannya yang keriput bisa meracik ramuan dari akar-akaran dan daun-daun yang tak terhitung, menyembuhkan demam panas, gigitan ular, bahkan mengusir roh jahat dari tubuh yang lemah. Pondoknya selalu ramai, dipenuhi oleh orang-orang yang mencari kesembuhan dan ketenangan. Ia percaya bahwa kekuatan terbesar datang dari alam, dan ia menjaganya dengan segenap hati. Matanya yang teduh memancarkan kebijaksanaan yang tak lekang oleh usia, dan setiap perkataannya adalah doa yang mengalirkan ketentraman. Sebaliknya, Datuk Suro adalah sosok yang lebih pragmatis. Ia adalah pemilik kebun gaharu terbesar di desa, kekayaannya seolah tak ada habisnya. Ia memiliki aura kekuasaan yang kuat, seringkali diselimuti misteri dan rumor tentang ilmu gaib yang ia miliki. Warga desa menghormatinya, namun juga menyimpan sedikit rasa takut. Datuk Suro percaya bahwa kekuatan sejati ada pada dominasi, pada kemampuan untuk menguasai alam dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ia adalah penggerak ekonomi desa, motor di balik kemakmuran yang dinikmati banyak orang. Pondoknya megah, dibangun dari kayu ulin terbaik, simbol kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki. Dua sosok ini, Ki Bayan dan Datuk Suro, hidup berdampingan dalam harmoni yang rapuh. Mereka saling menghormati, namun juga saling mengawasi. Terdapat perbatasan tak terlihat di antara mereka, sebuah garis imajiner yang memisahkan filosofi hidup mereka. Ki Bayan dengan kesederhanaannya, Datuk Suro dengan ambisinya. Di antara kebun mereka terbentang sebidang tanah basah. Tanah itu tidak luas, hanya beberapa ratus meter persegi, namun keberadaannya sangat sakral. Sejak zaman leluhur, tanah itu dikenal sebagai makam keramat, tempat bersemayamnya roh-roh para pendahulu yang menjaga desa. Tanah itu tak bisa diusik, tak bisa dimiliki, dan tak bisa dilalui sembarangan. Warga desa meyakini, barang siapa berani menginjakan kaki di sana tanpa niat suci, akan ditimpa malapetaka. Tanah itu adalah napas terakhir dari masa lalu yang harus dihormati. Namun, kedamaian itu mulai terkikis. Ki Bayan merasa sudah waktunya untuk membangun balai pengobatan yang lebih besar. Pondoknya terlalu kecil, dan ia ingin menyediakan tempat yang layak untuk merawat warga desa. Ia memikirkan letak yang paling strategis, dan pandangannya jatuh pada sebidang tanah kosong di perbatasan kebun mereka. Awalnya, ia tidak menyadari bahwa tanah yang ia incar adalah tanah basah yang disakralkan itu. Hati Ki Bayan dipenuhi niat baik, sebuah keinginan tulus untuk membantu sesama. Ia bermaksud meminta izin kepada Datuk Suro, berharap tetangganya itu akan mendukung niat mulia ini. Pada suatu senja, Ki Bayan mendatangi Datuk Suro. Angin lembab berhembus, membawa aroma tanah basah yang basah. Datuk Suro, sapa Ki Bayan, suaranya tenang. Saya ingin membicarakan sesuatu yang penting. Datuk Suro mempersilakannya duduk, wajahnya datar. Silakan, Ki Bayan. Ada urusan apa sampai kau repot-repot kemari? Ki Bayan menjelaskan rencananya dengan penuh semangat. Ia memaparkan betapa pentingnya balai pengobatan yang memadai, bagaimana tempat itu bisa menyelamatkan nyawa, dan bagaimana semua ini demi kebaikan bersama. Ia tidak melihat perubahan ekspresi pada wajah Datuk Suro. Ia tidak menyadari kilatan amarah yang tersembunyi di mata Datuk Suro. Tanah itu,
Ki Bayan, tanya Datuk Suro, suaranya dingin, tak ada lagi kehangatan. Kau tahu itu tanah apa? Itu tanah keramat. Leluhur kita tidak mengizinkan siapapun menyentuhnya. Ki Bayan terkejut. Saya tahu, Datuk. Tapi ini untuk kebaikan desa. Bukankah leluhur kita juga mengajarkan untuk saling membantu? Bantuan yang kau berikan adalah dengan menghormati tradisi. Ki Bayan, potong Datuk Suro. Ini bukan sekadar tanah kosong. Ini tempat bersemayamnya arwah. Jika kau mengusik mereka, bencana akan menimpa kita semua. Ki Bayan tidak menyerah. Ia mencoba meyakinkan Datuk Suro lagi, namun Datuk Suro tetap pada pendiriannya. Diskusi itu berakhir dengan ketegangan yang tak terucapkan. Ki Bayan pulang dengan hati yang hancur. Niat baiknya ditolak mentah-mentah. Ia merasa Datuk Suro tidak mempedulikan nasib warga desa, hanya mementingkan kekuasaannya. Sebaliknya, Datuk Suro merasa Ki Bayan telah meremehkan kepercayaan leluhur, sebuah pelanggaran yang tak termaafkan. Kedamaian di Pematang Emas mulai retak, dan bibit-bibit konflik telah tertanam di tanah yang basah itu. Penolakan Datuk Suro membekas dalam hati Ki Bayan. Niat tulusnya untuk membangun balai pengobatan di atas tanah basah itu dihancurkan begitu saja. Ki Bayan merasa direndahkan, seolah-olah semua usahanya selama ini tidak berarti di mata Datuk Suro. Ia yakin, penolakan itu bukan hanya soal tradisi, melainkan soal dominasi, tentang siapa yang lebih berkuasa di desa ini. Rasa sakit hati itu mengendap, perlahan berubah menjadi gumpalan amarah yang pekat. Beberapa hari setelah pertemuan tegang itu, malam turun dengan kelembaban yang tak biasa. Datuk Suro tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa Ki Bayan telah melampaui batas, berani-beraninya mengusik tanah yang disakralkan. Ia merasa Ki Bayan sengaja ingin menjatuhkan wibawanya di mata warga desa. Kemarahan itu menggerogoti jiwanya. Tiba-tiba, dari arah belakang rumahnya, terdengar suara aneh. Keroh. Suara itu adalah suara babi hutan yang kesakitan. Datuk Suro, yang sudah terbiasa dengan suara-suara hutan, tahu ada yang tidak beres. Suara itu bukan sekadar suara hewan yang terluka, melainkan suara yang dipenuhi penderitaan yang luar biasa. Ia bergegas keluar, membawa obor. Pemandangan di halaman belakang rumahnya membuat darahnya seolah membeku. Seekor babi hutan tergeletak di atas tanah, dengan perut yang robek tak wajar. Daging di sekitar lukanya terlihat gosong, mengeluarkan asap tipis dan bau hangus yang aneh. Mata babi hutan itu melotot, seolah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Babi itu tidak menunjukkan tanda-tanda diserang oleh harimau atau hewan buas lainnya. Lukanya terlalu rapi untuk itu, dan hawa panas yang menyelimuti bangkai itu terasa seperti sihir. Datuk Suro mengenali tanda-tanda itu. Ia pernah mendengar cerita-cerita serupa dari para sesepuh tentang serangan santet yang dilakukan dengan sihir api. Ia yakin, ini adalah kiriman. Hatinya yang diliputi amarah segera menunjuk satu nama, Ki Bayan. Hanya Ki Bayan, si ahli ramuan yang juga konon menguasai ilmu gaib, yang mampu melakukan hal seperti ini. Serangan ini adalah peringatan, sebuah pesan bahwa Ki Bayan tidak akan diam begitu saja. Keesokan harinya, malapetaka kedua terjadi. Asih, putri sematawayang Datuk Suro yang baru berusia 5 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas sekali. Demamnya tidak turun meski sudah diberi ramuan penurun panas. Asih yang ceria kini hanya bisa terbaring lemah, merintih pelan. Datuk Suro dan istrinya, Ibu Endah, panik. Mereka memanggil tabib lain, namun tak ada yang bisa menemukan penyebab penyakit aneh ini. Ketika Datuk Suro memeriksa leher putrinya, ia menemukan bintik-bintik merah aneh yang muncul di bawah kulit. Bintik-bintik itu membentuk pola yang tak lazim, seolah-olah disusun dengan sengaja. Awalnya, ia berpikir itu hanya ruam biasa, namun ketika diperhatikan lebih teliti, pola itu mirip dengan susunan akar-akaran yang sering digunakan oleh Ki Bayan dalam ritual pengobatannya. Hati Datuk Suro mencelos.
Ki Bayan, bisiknya, menggenggam tangannya erat-erat. Wajahnya mengeras, dipenuhi kemarahan yang membara. Dua kejadian ini, bangkai babi hutan dan penyakit putrinya, diakini Datuk Suro sebagai serangan beruntun dari Ki Bayan. Ia tidak lagi memikirkan pembicaraan soal balai pengobatan. Yang ada di benaknya hanyalah satu hal, pembalasan. Ia tidak bisa membiarkan Ki Bayan menghancurkan hidupnya, merusak keluarganya. Jika Ki Bayan berani menggunakan ilmu hitam, maka ia pun tidak akan segan-segan membalasnya dengan cara yang sama. Datuk Suro, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang pragmatis dan kaya, kini kembali ke identitas lamanya. Jauh sebelum ia menjadi pemilik kebun gaharu, ia adalah seorang anak yatim piatu yang belajar ilmu gaib dari pamannya, seorang dukun yang disegani. Ilmu itu ia simpan rapat-rapat, tidak pernah ia gunakan lagi, karena ia percaya kekayaan dan kekuasaan akan memberinya lebih banyak kekuatan daripada sihir. Namun, Ki Bayan telah membangkitkan kembali sisi gelap dalam dirinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Datuk Suro melakukan ritual di dalam pondoknya. Ia menyalakan dupa, membaca mantra-mantra kuno, dan memanjatkan permintaan kepada roh-roh pelindungnya. Ia meminta kekuatan untuk melindungi keluarganya dan untuk membalas dendam atas perbuatan Ki Bayan. Ia bersumpah, perang ini baru saja dimulai. Keesokan harinya, desa Pematang Emas merasakan hawa yang berbeda. Udara yang biasanya sejuk dan damai terasa panas dan mencekam. Bunga-bunga di taman Ki Bayan tiba-tiba layu. Daun-daun di pohon-pohon besar mengering. Sebuah pertanda bahwa pertarungan dua kekuatan besar telah dimulai. Warga desa mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka melihat Ki Bayan tampak murung, sementara Datuk Suro terlihat lebih angkuh dari biasanya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun naluri mereka memberitahu mereka bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Dan mereka tidak salah. Pagi itu, Ki Bayan merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuhnya. Kulitnya terasa gatal, seolah diserang ribuan serangga kecil. Awalnya, ia menganggapnya sebagai alergi biasa, namun gatal itu semakin menjadi-jadi, disertai sensasi panas yang membakar. Ketika ia bercermin, wajahnya yang biasanya teduh terlihat pucat. Di bawah kulitnya, muncul bintik-bintik kecil yang terasa keras saat disentuh. Bintik-bintik itu perlahan membesar, mengubah kulitnya menjadi bersisik dan kering, seperti kulit pohon yang mengeras. Ki Bayan, dengan pengetahuannya yang luas tentang ilmu pengobatan dan ilmu gaib, tahu persis apa yang terjadi. Ini adalah santet batu karang, sebuah ilmu hitam yang membuat kulit korban mengeras dan membatu, perlahan-lahan merenggut nyawanya. Hatinya dipenuhi amarah. Ia tahu siapa pelakunya. Hanya satu orang yang memiliki dendam sebesar ini dan ilmu untuk melakukannya, Datuk Suro. Datuk Suro, bisik Ki Bayan, tangannya mengepal erat. Kau benar-benar keterlaluan. Ia tidak mengerti mengapa Datuk Suro sampai tega melakukan ini. Ia hanya ingin membangun balai pengobatan untuk kebaikan bersama. Ia tidak pernah bermaksud jahat. Namun, kini ia tahu, Datuk Suro sudah menganggapnya sebagai musuh. Dan jika Datuk Suro sudah memulai peperangan, ia pun tidak akan lari. Malam itu, Ki Bayan melakukan ritual di pondoknya. Ia menyalakan kemenyan, mengukir simbol-simbol di atas tanah, dan membaca mantra-mantra kuno yang ia pelajari dari gurunya bertahun-tahun yang lalu. Ia memanjatkan doa kepada roh-roh penjaga air, meminta kekuatan untuk membalas perbuatan Datuk Suro. Kau merusak tubuhku, maka aku akan merusak apa yang paling berharga bagimu, gumam Ki Bayan, matanya menyala. Ia menuang air dari sebuah kendi kuno ke dalam baskom, lalu menaburkan bubuk dari akar-akaran yang ia racik. Air itu seketika berubah menjadi hitam dan berbau busuk. Ki Bayan mengambil air itu dan membuangnya ke sungai yang mengalir menuju kebun gaharu Datuk Suro. Keesokan harinya, malapetaka menimpa kebun gaharu Datuk Suro. Air di parit-parit irigasi yang mengalir di kebun itu tiba-tiba berubah menjadi hitam, mengeluarkan bau busuk yang menyengat.
Tanaman-tanaman gaharu yang biasanya sehat dan subur, kini layu dan membusuk dari akarnya. Daun-daunnya menguning, batang-batangnya mengering, dan pohon-pohon yang sudah berusia puluhan tahun pun mulai tumbang. Para pekerja di kebun itu jatuh sakit satu persatu. Mereka mengalami demam tinggi, muntah-muntah, dan sekujur tubuhnya terasa panas seperti terbakar. Datuk Suro, yang menyaksikan kehancuran ini, dipenuhi amarah yang membara. Ia tahu, ini adalah balasan dari Ki Bayan. "Santet air," teriaknya, memandangi kebunnya yang hancur. "Kau menghancurkan mata pencaharian ribuan orang. Ki Bayan, kau iblis." Santet batu karang dan santet air adalah dua senjata yang mematikan. Santet batu karang mematikan dari dalam, perlahan-lahan mengubah manusia menjadi patung batu. Santet air menghancurkan dari luar, merusak lingkungan, dan membawa penyakit. Kedua santet ini bagaikan dua sisi dari kekuatan yang sama, kekuatan yang digunakan untuk saling menghancurkan. Perang ini tidak hanya merusak Ki Bayan dan Datuk Suro, tetapi juga membawa dampak yang mengerikan bagi warga desa. Hawa panas yang mencekam menyelimuti desa. Tanaman-tanaman di ladang warga mulai layu, sumur-sumur mengeluarkan air yang keruh, dan hewan-hewan peliharaan jatuh sakit. Beberapa warga desa yang tidak bersalah juga menjadi korban. Seorang anak kecil yang bermain di dekat pondok Ki Bayan tiba-tiba terkena demam tinggi yang aneh. Seorang petani yang bekerja di dekat kebun Datuk Suro mengalami gatal-gatal hebat di sekujur tubuhnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun rumor tentang perang santet antara dua tokoh besar itu mulai menyebar seperti api. Warga desa Pematang Emas yang selama ini hidup damai, kini dipenuhi ketakutan. Mereka merasa tidak aman di desa mereka sendiri. Mereka mulai memandang Ki Bayan dan Datuk Suro dengan rasa curiga dan ketakutan. Dua sosok yang dulunya dihormati, kini menjadi sumber malapetaka. Perang ini bukanlah perang biasa. Ini adalah perang batin, perang dendam, perang ego. Ki Bayan merasa ia benar. Datuk Suro merasa ia benar. Keduanya terlalu tenggelam dalam amarah dan kesombongan untuk menyadari bahwa mereka telah menjadi pion dalam permainan yang lebih besar, permainan yang akan menghancurkan segalanya. Perang santet antara Ki Bayan dan Datuk Suro mencapai puncaknya. Jika sebelumnya serangan mereka hanya menyasar satu sama lain, kini peperangan itu merambah ke wilayah yang lebih mengerikan. Mereka tidak lagi menggunakan sihir yang bersifat merusak, melainkan sihir yang bersifat mengancam, yang menimbulkan teror di seluruh desa. Datuk Suro, yang merasa kerugian di kebunnya tidak sebanding dengan santet batu yang diderita Ki Bayan, melakukan serangan balasan yang lebih kejam. Ia mengirimkan santet jarum dan paku. Setiap malam, jarum dan paku tiba-tiba bermunculan di sekitar rumah Ki Bayan. Jarum-jarum itu menancap di tiang-tiang pondok, di dinding, bahkan di dalam bantal dan kasur Ki Bayan. Paku-paku berkarat bertebaran di halaman, siap melukai siapapun yang menginjaknya. Santet ini bukan untuk membunuh, melainkan untuk menyiksa. Jarum dan paku itu adalah simbol dari rasa sakit yang tak terperi, rasa sakit yang terus-menerus. Setiap kali Ki Bayan atau orang-orang yang berada di dekatnya terkena jarum atau paku itu, mereka akan merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh saraf mereka ditarik keluar. Ki Bayan membalas dengan santet serupa. Ia mengirimkan santet rambut dan kuku. Rambut dan kuku yang sudah dimantrai tiba-tiba muncul di dalam makanan dan minuman Datuk Suro. Rambut-rambut itu terasa kasar di tenggorokan. Kuku-kuku itu terasa tajam di lidah, membuat Datuk Suro dan keluarganya tidak bisa makan dan minum dengan tenang. Mereka merasa diawasi. Setiap suap yang mereka telan bisa saja mengandung sihir yang merusak. Teror ini menyebar ke seluruh desa. Warga desa mulai menemukan jarum dan paku di halaman rumah mereka. Mereka menemukan rambut dan kuku di dalam nasi yang mereka masak. Hawa mistis yang mencekam membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Suara-suara aneh terdengar di malam hari. Bayangan-bayangan hitam terlihat melintas di antara pepohonan, dan hawa dingin yang aneh menyelimuti desa. Warga desa mulai panik. Mereka menyalahkan Ki Bayan dan Datuk Suro.
Mereka sudah gila, teriak seorang petani tua. Mereka bertengkar, kita yang kena getahnya. Ki Bayan yang dulu kita hormati, kini menjadi sumber malapetaka, bisik seorang ibu. Datuk Suro yang dulu kita andalkan, kini menjadi iblis, sahut ibu yang lain. Keduanya, Ki Bayan dan Datuk Suro, terlalu tenggelam dalam perang mereka untuk menyadari bahwa mereka telah kehilangan kepercayaan dari warga desa. Mereka tidak lagi dipandang sebagai penyelamat atau pemimpin, melainkan sebagai monster yang haus akan kekuasaan. Pada suatu malam, seorang anak kecil bernama Rudi yang sedang bermain di halaman rumahnya tidak sengaja menginjak paku yang berkarat. Paku itu menembus kakinya, dan ia berteriak kesakitan. Ketika ayahnya mencoba mencabut paku itu terasa panas dan lengket, seolah-olah tertanam di dalam dagingnya. Darah yang keluar dari luka itu berwarna hitam pekat, dan Rudi jatuh pingsan karena kesakitan yang luar biasa. Ayah Rudi, seorang kepala keluarga yang damai, kini dipenuhi amarah. Ia membawa Rudi ke rumah Ki Bayan, meminta pertolongan. Ki Bayan yang melihat kondisi Rudi, merasa sangat bersalah. Ia mencoba menyembuhkan Rudi, namun ilmu pengobatannya tidak mempan. Lukanya tidak bisa ditutup, dan demam Rudi semakin tinggi. Di saat yang sama, Datuk Suro mendengar berita itu. Ia juga merasa bersalah, namun rasa gengsi dan amarahnya terlalu besar untuk mengakui kesalahannya. Ia mengirimkan santet lain, kali ini lebih halus, untuk memastikan Rudi tidak bisa disembuhkan. Kisah tentang Rudi menyebar dengan cepat di seluruh desa. Warga desa yang awalnya hanya takut, kini mulai berani bertindak. Mereka berkumpul di balai desa. Suara-suara mereka dipenuhi amarah dan keputusasaan. Kita harus menghentikan mereka, teriak seorang pemuda. Mereka sudah merusak desa kita. Kita harus usir mereka, sahut yang lain. Melihat situasi yang semakin kacau, para tetua adat desa akhirnya turun tangan. Mereka adalah orang-orang yang dihormati, yang berada di atas konflik. Mereka memanggil Ki Bayan dan Datuk Suro untuk bertemu di balai desa. Perang ini harus dihentikan, kata seorang tetua adat, suaranya berat. Kalian telah membawa malapetaka ke desa ini. Kalian telah melanggar hukum adat yang paling suci, saling menghormati dan menjaga kedamaian. Ki Bayan dan Datuk Suro saling pandang, mata mereka dipenuhi kebencian. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan para tetua adat. Mereka hanya ingin membalas dendam. Mereka tidak menyadari bahwa dendam itu telah membutakan mata mereka, membuat mereka kehilangan akal sehat. Kondisi desa Pematang Emas semakin memprihatinkan. Perang santet yang semula hanya antara dua tokoh kini telah menyebar menjadi ketakutan kolektif. Tanaman-tanaman layu, sumur-sumur kering, dan binatang-binatang ternak mati secara misterius. Warga desa yang sebelumnya hidup makmur dan damai kini harus berjuang untuk mendapatkan makanan dan air bersih. Kondisi Rudi, anak kecil yang terkena paku, semakin memburuk. Lukanya tidak kunjung sembuh, dan demamnya semakin parah. Ki Bayan, yang merasa bertanggung jawab atas penderitaan Rudi, mencoba segala cara untuk menyembuhkannya. Ia meracik ramuan dari bahan-bahan yang paling langka, melakukan ritual-ritual penyembuhan yang paling sulit, namun tidak ada yang berhasil. Ia merasa frustasi. Ilmu yang selama ini ia gunakan untuk menolong orang kini tidak berdaya di hadapan kekuatan gelap yang ia hadapi. Datuk Suro juga tidak lebih baik. Ia dan keluarganya menderita karena santet rambut dan kuku yang dikirim Ki Bayan. Mereka tidak bisa makan dan minum dengan tenang. Setiap kali mereka mencoba makan, mereka merasa ada sesuatu yang mencekik tenggorokan mereka. Mereka menjadi kurus dan lemah. Aura kekuasaan Datuk Suro kini digantikan oleh aura keputusasaan. Istrinya, Ibu Endah, yang selama ini diam, kini mulai memprotes. "Datuk, sampai kapan kita harus seperti ini?" tanyanya. Suaranya gemetar. "Putri kita masih sakit, dan kita tidak bisa makan. Apa yang kau dapat dari semua ini?" Datuk Suro terdiam. Ia tidak bisa menjawab. Kebun gaharunya hancur,
keluarganya menderita, dan ia telah kehilangan kepercayaan dari warga desa. Ia merasa telah mencapai titik nadir. Semua kekuasaan dan kekayaan yang ia miliki seolah tidak ada artinya di hadapan santet. Suatu malam, saat Ki Bayan sedang merenung, ia didatangi oleh seorang tetua desa. Tetua itu bernama Nenek Kumala, seorang perempuan tua yang bijaksana dan dihormati oleh seluruh warga desa. Nenek Kumala sudah lama mengasingkan diri, tidak ikut campur dalam urusan desa, namun ia tidak bisa tinggal diam melihat desa pematang emas hancur. Ki Bayan, kata Nenek Kumala, suaranya tenang dan tegas. Kau tahu, apa yang kau lakukan itu tidak benar. Tapi Nenek, bantah Ki Bayan, Datuk Suro yang memulai semuanya. Ia menolak niat baik saya, dan ia mengirimkan santet untuk membunuh saya. Nenek Kumala menggeleng. Dendam tidak akan pernah menghasilkan apa-apa, Ki Bayan. Dendam hanya akan melahirkan dendam yang lain. Kau dan Datuk Suro telah menjadi budak dari amarah kalian sendiri. Nenek Kumala kemudian menceritakan sebuah kisah kuno. Kisah tentang dua bersaudara yang bertarung memperebutkan sebidang tanah yang disakralkan. Mereka saling mengutuk, saling melukai, hingga akhirnya keduanya mati, dan tanah itu menjadi tempat bersemayamnya roh-roh jahat. Kalian tidak berbeda dari mereka, kata Nenek Kumala. Kalian membiarkan amarah menguasai kalian, dan kalian telah membuka pintu bagi kekuatan gelap untuk masuk ke desa ini. Ki Bayan terdiam. Kata-kata Nenek Kumala bagaikan tamparan di wajahnya. Ia melihat keadaannya yang memprihatinkan, dan ia menyadari bahwa ia telah tersesat. Ia telah kehilangan jati dirinya. Ia telah melupakan tujuan mulianya. Di saat yang sama, Nenek Kumala juga mendatangi Datuk Suro. Ia menceritakan hal yang sama. Datuk Suro, yang melihat keluarganya menderita, akhirnya luluh. Ia menyadari bahwa ia telah kalah, bukan dari Ki Bayan, melainkan dari egonya sendiri. Nenek, kata Datuk Suro, suaranya gemetar. Aku harus bagaimana? Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Kalian harus berdamai, jawab Nenek Kumala. Kalian harus bersatu untuk mengusir kekuatan jahat yang sudah kalian undang. Namun, di tengah-tengah percakapan itu, Nenek Kumala tiba-tiba berhenti bicara. Matanya kosong, tubuhnya membeku. Wajahnya yang damai berubah menjadi kaku, dan bibirnya bergetar, mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya. Suaranya serak dan berat, seolah-olah berasal dari dasar bumi. Kalian tidak bisa menghentikan kami. Kata suara itu, kalian telah mengusik tempat tidur kami dan kami akan menghancurkan kalian. Ki Bayan dan Datuk Suro terkejut. Mereka tahu, suara itu bukanlah suara Nenek Kumala. Itu adalah suara dari kekuatan gelap yang menguasai desa mereka. Mereka menyadari, perang yang mereka hadapi bukanlah perang satu sama lain, melainkan perang melawan kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam tanah basah yang mereka perebutkan. Ki Bayan dan Datuk Suro akhirnya menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Perang yang mereka jalani bukanlah perang personal, melainkan perang yang disulut oleh kekuatan lain, kekuatan yang bersemayam di dalam tanah basah. Suara serak yang keluar dari mulut Nenek Kumala bagaikan gema dari dalam kubur, membangkitkan kesadaran mereka. Mereka adalah pion, dikendalikan oleh amarah dan dendam yang bukan sepenuhnya milik mereka. Dengan hati yang dipenuhi penyesalan, mereka berdua datang ke balai desa, tempat di mana warga desa berkumpul dalam keputusasaan. Suasana tegang, mata-mata yang memandang mereka dipenuhi kebencian dan rasa takut. Warga pematang emas, kata Ki Bayan, suaranya bergetar. Kami minta maaf. Kata-kata itu bagaikan guntur di tengah badai. Warga desa terdiam, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Kami telah dibutakan oleh amarah, lanjut Datuk Suro, suaranya penuh penyesalan. Kami telah membiarkan kekuatan gelap mengendalikan kami. Bukan kami yang saling menyerang, melainkan kekuatan jahat yang bersemayam di tanah basah itu.
Ki Bayan kemudian menceritakan semua yang terjadi. Ia menceritakan bagaimana ia ingin membangun balai pengobatan, bagaimana Datuk Suro menolak, dan bagaimana perang santet dimulai. Ia menceritakan tentang santet batu karang dan santet air, tentang jarum dan paku, dan tentang penderitaan yang mereka rasakan. Datuk Suro melanjutkan, menceritakan tentang babi hutan yang mati secara misterius, tentang penyakit aneh yang menimpa putrinya, dan tentang kehancuran kebun gaharunya. Ia menceritakan tentang santet rambut dan kuku, dan bagaimana keluarganya menderita. Ketika mereka selesai bercerita, keheningan menyelimuti balai desa. Warga desa yang awalnya penuh amarah, kini dipenuhi rasa kasihan. Mereka menyadari bahwa Ki Bayan dan Datuk Suro juga adalah korban. Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya seorang warga. Kita harus bersatu, jawab Ki Bayan, matanya menatap Datuk Suro. Kita harus mengusir roh jahat itu. Datuk Suro mengangguk setuju. Kita tidak bisa melawan kekuatan itu sendirian. Kita harus melakukannya bersama-sama. Dengan bimbingan Nenek Kumala yang masih terpengaruh roh, mereka menyusun sebuah rencana. Mereka akan melakukan upacara adat, sebuah ritual pengusiran roh jahat. Ritual itu harus dilakukan di tanah basah, tempat di mana semua ini dimulai. Malam itu, seluruh warga desa berkumpul di tanah basah. Mereka membawa obor, membawa sesajen, dan membawa hati yang dipenuhi harapan. Ki Bayan dan Datuk Suro berdiri di tengah-tengah, mengenakan pakaian adat, dan wajah mereka yang biasanya tegang kini dipenuhi ketenangan. Ki Bayan memimpin ritual. Ia menyanyikan mantra-mantra kuno, memanjatkan doa-doa kepada roh-roh leluhur yang baik, meminta bantuan mereka untuk mengusir roh jahat yang mengganggu desa. Datuk Suro berdiri di sampingnya, membaca mantra-mantra yang lebih kuat, menggunakan ilmu gaibnya untuk membuka portal dan membiarkan roh-roh baik masuk. Udara di sekitar mereka terasa sangat dingin, disertai angin yang berhembus kencang. Pohon-pohon bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang sedang bersembunyi di antara dedaunan. Tiba-tiba, suara-suara serak terdengar dari arah tanah basah, suara-suara yang dipenuhi amarah dan kebencian. Kalian tidak bisa mengusir kami. Kami adalah pemilik tempat ini, teriak suara-suara itu. Namun, Ki Bayan dan Datuk Suro tidak gentar. Mereka terus membaca mantra-mantra mereka. Suara mereka semakin keras, semakin tegas. Cahaya dari obor-obor yang mereka bawa mulai redup. Namun cahaya dari hati mereka semakin terang. Ritual itu berlangsung selama berjam-jam. Mereka berjuang melawan kekuatan gelap yang mencoba menghancurkan mereka. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk seluruh desa. Ritual pengusiran roh jahat di tanah basah mencapai puncaknya. Ki Bayan dan Datuk Suro, yang sudah menyatukan kekuatan, merasa aura jahat yang menyelimuti desa perlahan-lahan mulai memudar. Mereka yakin, kemenangan sudah di depan mata. Namun, di tengah upacara, terjadi sebuah kejadian yang membuat mereka terperanjat. Nenek Kumala, yang sejak awal membimbing mereka, tiba-tiba berhenti membaca mantra. Wajahnya yang tadinya tenang, kini pucat pasi. Ia memandang ke arah Ki Bayan dan Datuk Suro dengan mata yang kosong. Bibirnya bergetar, dan ia mengucapkan kata-kata yang bukan miliknya. Kalian salah. Bisik suara serak itu. Kalian tidak tahu apa yang kalian lawan. Ki Bayan dan Datuk Suro saling pandang, bingung. Roh jahat ini bukan roh penjaga yang marah, lanjut suara itu. Ia adalah roh yang terkutuk. Nenek Kumala, yang kini sepenuhnya dikuasai oleh roh, menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah didengar oleh siapapun. Kisah itu adalah rahasia tergelap yang disimpan oleh leluhur desa Pematang Emas. Tanah ini. Suara itu bergetar, bukan makam leluhur kalian. Tanah ini adalah kuburan massal. Warga desa, yang mendengarkan dengan seksama, terkejut. Bertahun-tahun yang lalu, lanjut suara itu, saat para penjajah datang ke tanah ini, leluhur kalian mereka tidak melawan dengan damai.
Mereka mengundang para penjajah ke sebuah perjamuan, lalu membunuh mereka semua. Mereka dikubur di sini, di tanah basah ini. Ki Bayan dan Datuk Suro tidak bisa percaya. Selama ini, mereka percaya bahwa leluhur mereka adalah pahlawan yang bijaksana, yang menjaga desa dengan damai. Namun, kisah ini menunjukkan sisi gelap dari masa lalu mereka. Roh-roh mereka, roh para penjajah yang dibunuh dengan kejam, mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang, kata suara itu. Mereka dendam. Mereka marah. Mereka mengutuk tanah ini. Dan kalian, sebagai keturunan dari para pembunuh, kalian harus menderita. Teror yang mereka alami bukanlah serangan dari roh jahat biasa. Itu adalah kutukan. Sebuah kutukan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah hukuman atas dosa masa lalu yang tidak pernah diakui. Suara itu berhenti, dan Nenek Kumala terjatuh tak sadarkan diri. Ki Bayan dan Datuk Suro berdiri membeku, terdiam, terpukul oleh kebenaran yang baru saja mereka dengar. Warga desa juga tidak bisa berkata-kata. Mereka semua telah dibesarkan dengan cerita-cerita tentang leluhur yang gagah berani, yang melindungi desa dari penjajah. Kini, mereka tahu bahwa cerita itu hanyalah setengah kebenaran. Datuk Suro, yang selama ini memegang teguh tradisi, merasa dunianya runtuh. Tradisi yang ia junjung tinggi ternyata dibangun di atas kebohongan. Ki Bayan, yang selama ini percaya pada kebaikan alam, kini menyadari bahwa alam pun bisa menyimpan rahasia-rahasia gelap. Mereka menyadari, perang ini bukan tentang siapa yang lebih kuat, bukan tentang siapa yang lebih benar. Perang ini adalah tentang menghadapi masa lalu yang kelam, tentang menebus dosa-dosa leluhur yang mereka warisi. Penyelesaian konflik ini tidak lagi sesederhana mengusir roh jahat. Mereka harus berdamai dengan sejarah mereka sendiri. Mereka harus menghadapi kebenaran yang pahit, kebenaran yang telah mereka lupakan, kebenaran yang telah menjadi kutukan bagi desa mereka. Setelah kebenaran tentang tanah basah terungkap, suasana di desa Pematang Emas berubah total. Rasa takut yang semula ditujukan kepada Ki Bayan dan Datuk Suro kini digantikan oleh ketakutan yang lebih dalam dan kolektif. Mereka takut akan masa lalu, takut akan dosa-dosa leluhur mereka yang kini menghantui mereka. Ki Bayan dan Datuk Suro, yang awalnya adalah musuh, kini menjadi dua orang yang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka sadar bahwa ritual pengusiran roh jahat tidak akan berhasil, karena yang mereka lawan bukanlah roh jahat biasa, melainkan roh yang haus akan keadilan. Kita tidak bisa mengusir mereka, kata Ki Bayan, suaranya penuh keputusasaan. Mereka akan terus datang. Mereka tidak akan pernah beristirahat dengan tenang. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda, sahut Datuk Suro. Kita harus berdamai dengan mereka. Mereka berdua menemui Nenek Kumala, yang kini sudah sadar. Nenek Kumala, yang juga merasa terkejut dengan kebenaran yang ia sampaikan, mengangguk setuju. Satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini, kata Nenek Kumala, adalah dengan meminta maaf. Kalian harus menyelenggarakan ritual pengampunan. Ritual pengampunan adalah sebuah ritual kuno yang sangat jarang dilakukan. Ritual ini ditujukan untuk meminta maaf kepada roh-roh yang terluka, untuk menebus dosa-dosa masa lalu, dan untuk mengembalikan kedamaian. Ki Bayan dan Datuk Suro, yang kini bahu-membahu, menyusun rencana untuk ritual itu. Mereka mengumpulkan seluruh warga desa. Ki Bayan meminta warga desa untuk membawa benda-benda berharga peninggalan nenek moyang mereka. Datuk Suro meminta warga desa untuk membawa makanan dan minuman terbaik yang mereka miliki. Ritual itu dimulai di tanah basah, tempat di mana semua ini dimulai dan tempat di mana semua ini harus berakhir. Seluruh warga desa berkumpul, kali ini bukan dengan rasa takut, melainkan dengan rasa penyesalan. Mereka semua menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masalah ini, dan mereka semua harus ikut bertanggung jawab. Ki Bayan, yang selama ini dikenal sebagai tabib, memimpin ritual dengan ketenangan. Ia menyanyikan lagu-lagu kuno, lagu-lagu yang berisi permohonan maaf dan permohonan ampun. Datuk Suro,
yang selama ini dikenal sebagai penguasa, memimpin ritual dengan kehikmatan. Ia membacakan mantra-mantra yang berisi permohonan maaf dan permohonan ampun kepada roh-roh yang terluka. Para warga desa meletakkan benda-benda berharga mereka di atas tanah. Ada cincin, kalung, bahkan keris pusaka. Mereka melakukannya sebagai simbol persembahan dan permohonan maaf atas dosa-dosa leluhur mereka. Kami, sebagai keturunan dari leluhur kami, meminta maaf, kata Ki Bayan, suaranya bergetar. Kami meminta maaf atas kekejaman yang telah dilakukan. Kami meminta maaf atas rasa sakit yang telah kalian rasakan. Kami tidak tahu bahwa kami hidup di atas kesakitan kalian, tambah Datuk Suro. Kami tidak tahu bahwa kami telah melupakan sejarah kami sendiri. Ampuni kami. Ketika kata-kata itu diucapkan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Udara yang semula dingin dan mencekam, kini terasa hangat dan damai. Angin yang semula berhembus kencang, kini berhembus lembut. Hawa mistis yang menyelimuti desa, perlahan-lahan lenyap. Di atas tanah basah, cahaya putih muncul, cahaya yang sangat terang namun tidak menyilaukan mata. Di dalam cahaya itu, mereka melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu tidak lagi terlihat marah atau dendam, melainkan terlihat damai. Mereka mengangguk, seolah-olah menerima permohonan maaf itu. Cahaya itu perlahan-lahan memudar, dan desa Pematang Emas kembali normal. Tanaman-tanaman yang layu kembali hidup, sumur-sumur yang kering kembali terisi air. Bahkan, kondisi Rudi, anak kecil yang terkena paku, membaik. Lukanya mengering, dan demamnya turun. Perang santet yang telah menghancurkan desa, kini berakhir. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan pengampunan. Setelah ritual pengampunan, kehidupan di desa Pematang Emas kembali normal. Namun, desa itu tidak lagi sama. Mereka telah belajar sebuah pelajaran berharga, bahwa sejarah yang dilupakan bisa menjadi kutukan, dan bahwa pengampunan adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri siklus dendam. Ki Bayan dan Datuk Suro, yang dulunya musuh, kini menjadi sahabat. Mereka sering terlihat duduk bersama, mengobrol dan tertawa, berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Mereka berdua menyadari bahwa mereka memiliki tujuan yang sama, menjaga kedamaian dan kemakmuran desa mereka. Datuk Suro, dengan kekayaannya, membantu membangun kembali kebun-kebun gaharu yang hancur. Ia tidak lagi ambisius, melainkan lebih bijaksana. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu warga desa, memberikan pekerjaan, dan membangun fasilitas umum. Ki Bayan, dengan pengetahuannya, merawat warga desa yang sakit. Ia tidak lagi sombong, melainkan lebih rendah hati. Ia menggunakan ilmunya untuk mengajarkan warga desa tentang pengobatan herbal, tentang pentingnya menjaga alam, dan tentang pentingnya saling membantu. Tanah basah, yang dulunya menjadi sumber konflik, kini menjadi tempat yang disucikan. Ki Bayan dan Datuk Suro memutuskan untuk tidak membangun balai pengobatan di sana. Sebaliknya, mereka menjadikannya area pelestarian. Di sana, mereka menanam pohon-pohon, merawat tanaman-tanaman langka, dan membangun sebuah tugu kecil sebagai tanda peringatan. Tugu itu bukan untuk mengenang perang yang telah terjadi. Tugu itu adalah simbol dari pengampunan, simbol dari persatuan, dan simbol dari pelajaran yang telah mereka dapatkan. Kisah tentang perang santet di Pematang Emas tidak lagi diceritakan sebagai kisah horor. Kisah itu diceritakan sebagai kisah tentang kebodohan manusia, tentang bahaya dari dendam, dan tentang kekuatan dari pengampunan. Kisah itu menjadi legenda, sebuah peringatan bagi generasi-generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Anak-anak di desa itu tumbuh dewasa, mendengarkan cerita tentang Ki Bayan dan Datuk Suro. Mereka tidak melihat mereka sebagai musuh, melainkan sebagai pahlawan yang telah menyelamatkan desa. Mereka belajar bahwa musuh sejati bukanlah orang lain, melainkan amarah dan ego di dalam diri kita sendiri. Desa Pematang Emas kembali menjadi tempat yang damai dan makmur. Namun, kedamaian ini bukanlah kedamaian yang sama seperti sebelumnya.
Kedamaian ini adalah kedamaian yang lahir dari penderitaan, dari penyesalan, dan dari pengampunan. Ki Bayan dan Datuk Suro, dua sosok yang dulunya terpisah, kini menyatu. Mereka adalah dua pilar desa yang saling mendukung, saling melengkapi, dan saling menjaga. Mereka adalah bukti hidup bahwa bahkan dalam kegelapan tergelap sekalipun, selalu ada harapan untuk cahaya. Tahun-tahun berlalu, dan Ki Bayan serta Datuk Suro menua. Keriput di wajah mereka menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang yang telah mereka lalui, dari musuh menjadi sahabat. Mereka berdua sering menghabiskan waktu di tanah basah, merawat pohon-pohon dan bunga-bunga yang mereka tanam. Tanah yang dulu menjadi saksi bisu peperangan, kini menjadi saksi bisu perdamaian. Warga desa Pematang Emas, yang telah belajar dari kesalahan masa lalu, kini hidup dalam harmoni. Mereka tidak lagi mudah terprovokasi oleh rumor atau dendam. Setiap kali ada masalah, mereka akan berkumpul dan menyelesaikannya dengan kepala dingin, mengingat pelajaran yang telah diberikan oleh Ki Bayan dan Datuk Suro. Kisah tentang perang santet itu kini menjadi bagian dari kurikulum sekolah di desa. Anak-anak diajarkan tentang pentingnya memaafkan, tentang bahaya dari dendam, dan tentang kekuatan dari persatuan. Mereka juga diajarkan tentang sejarah kelam desa mereka, tentang pembunuhan massal yang terjadi di masa lalu. Namun, sejarah itu tidak diajarkan untuk menumbuhkan dendam, melainkan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Mereka diajarkan bahwa masa lalu adalah cerminan dari diri kita sendiri, dan bahwa masa lalu bisa menjadi sumber kekuatan jika kita mau menghadapinya. Ki Bayan, sebelum meninggal, mewariskan ilmunya kepada seorang murid yang ia pilih. Murid itu bukanlah anaknya sendiri, melainkan seorang anak dari desa lain yang menunjukkan niat tulus untuk membantu sesama. Ia mengajarkan muridnya bahwa ilmu pengobatan bukanlah tentang sihir, melainkan tentang hati, tentang niat baik yang tulus. Datuk Suro, sebelum meninggal, mewariskan kekayaannya kepada seluruh warga desa. Ia membagi-bagikan kebun gaharunya, dan ia membuat yayasan untuk membantu anak-anak yang tidak mampu. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya bahwa kekayaan bukanlah tentang kekuasaan, melainkan tentang berbagi, tentang kemakmuran bersama. Mereka berdua dimakamkan di sebuah bukit yang menghadap ke arah tanah basah. Makam mereka tidak besar, tidak mewah, namun selalu dipenuhi oleh bunga-bunga yang dibawa oleh warga desa. Mereka tidak lagi dikenal sebagai Ki Bayan dan Datuk Suro, sang tabib dan sang penguasa. Mereka dikenal sebagai Bapak Persatuan, dua orang yang telah menyelamatkan desa mereka dari kehancuran. Maka mereka menjadi tempat ziarah, tempat di mana warga desa datang untuk mengenang jasa mereka, untuk berdoa, dan untuk bersyukur atas kedamaian yang mereka nikmati. Kisah ini adalah kisah tentang bagaimana dua orang yang berbeda, yang memiliki ambisi yang berbeda, bisa bersatu untuk melawan musuh yang sama. Ini adalah kisah tentang bagaimana kebenaran bisa menyembuhkan luka yang paling dalam, dan bagaimana pengampunan bisa mengubah takdir. Pematang Emas kini dikenal sebagai Desa Persatuan, sebuah desa yang dibangun di atas fondasi pengampunan dan perdamaian. Kedamaian yang mereka nikmati bukanlah kedamaian yang rapuh, melainkan kedamaian yang kuat, yang lahir dari pengalaman pahit dan pelajaran yang berharga. Beberapa dekade kemudian, seorang pemuda bernama Arif, keturunan dari salah satu warga desa, datang ke tanah basah. Ia adalah seorang sejarawan yang tertarik dengan kisah-kisah kuno. Ia telah membaca buku-buku, mendengarkan cerita-cerita, namun ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri. Ia melihat tugu kecil di tengah-tengah tanah basah, tugu yang dipenuhi oleh lumut dan dedaunan. Ia membaca tulisan yang terukir di sana, pengampunan adalah awal dari kedamaian. Ia berjalan di sepanjang sungai yang mengalir di samping tanah basah. Airnya jernih, dan ia bisa melihat ikan-ikan kecil berenang di dalamnya. Ia teringat cerita tentang santet air, tentang bagaimana sungai ini pernah menjadi hitam dan berbau busuk. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana mengerikannya masa itu. Ia pergi ke makam Ki Bayan dan Datuk Suro. Makam itu sederhana, namun terawat. Ada bunga-bunga segar di sana,
tanda bahwa warga desa masih sering datang untuk berziarah. Ia terdiam, memikirkan bagaimana dua orang yang pernah menjadi musuh, kini beristirahat dengan damai di samping satu sama lain. Arif kembali ke balai desa. Ia berbicara dengan para tetua, meminta mereka untuk menceritakan kembali kisah itu. Mereka menceritakan kisah itu dengan penuh semangat, dengan penuh emosi. Mereka menceritakan tentang ketakutan yang mereka rasakan, tentang keputusasaan yang mereka alami, dan tentang kelegaan yang mereka rasakan saat perang itu berakhir. Ketika ia selesai mendengarkan, Arif menulis di buku catatannya, kisah ini adalah lebih dari sekadar kisah horor. Ini adalah kisah tentang kemanusiaan, tentang kebodohan kita, tentang keangkuhan kita, dan tentang kemampuan kita untuk mengampuni. Ki Bayan dan Datuk Suro tidak hanya mengakhiri perang santet, mereka juga mengakhiri kutukan. Kutukan dari dendam, kutukan dari kebencian. Ia kembali ke kota, dengan hati yang penuh inspirasi. Ia tidak lagi melihat Pematang Emas sebagai desa yang terpencil. Ia melihatnya sebagai sebuah tempat suci, sebuah tempat di mana kebaikan telah menang atas kejahatan. Ia menulis sebuah buku tentang kisahnya, buku yang tidak hanya berisi tentang horor, tetapi juga tentang harapan. Buku itu menjadi sangat terkenal, dan Pematang Emas menjadi tempat tujuan wisata, tempat di mana orang-orang datang untuk belajar tentang pengampunan. Dan di tengah-tengah semua itu, Tanah Basah tetap menjadi tempat yang sakral. Tempat yang mengingatkan mereka bahwa perdamaian bukanlah sesuatu yang diberikan, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan. Dan bahwa terkadang, untuk mengakhiri sebuah perang, kita harus terlebih dahulu berdamai dengan masa lalu kita sendiri. Dan begitulah, kisah tentang perang santet yang berdarah berakhir dengan kedamaian yang abadi, sebuah kedamaian yang tidak akan pernah dilupakan.